Pidato internal Xi Jinping bocor, mengungkap informasi penting ekonomi dan diplomatik. Dalam sebuah peristiwa, terungkap pidato yang bocor telah mendorong rasa frustrasi dan ketakutan pribadi Xi Jinping menjadi sorotan global, memberikan pandangan yang lebih mendalam terhadap gejolak batin yang mengguncang inti Partai Komunis China. Di tengah kekhawatiran bahwa perekonomian China berada dalam kondisi yang sulit, sidang paripurna ketiga PKC yang dimaksudkan untuk memandu kebijakan ekonomi masih belum terlaksana. Pada tanggal 31 Januari Politbiro PKC mengadakan pertemuan resmi pertama tahun ini. Namun alih-alih merencanakan sidang pleno ketiga, mereka malah menghabiskan waktu untuk membahas laporan tentang seberapa baik pemikiran Xi Jinping telah diajarkan dan bagaimana menjaga momentum, dan sama sekali melewatkan pembicaraan tentang penjadwalan sidang pleno. Para ahli cukup sepakat bahwa perilaku aneh Partai Komunis China disebabkan oleh Xi Jinping yang bingung bagaimana memperbaiki perekonomian, sehingga membuatnya memilih untuk tidak menghadiri sidang pleno ketiga. Menambah perbincangan pada tanggal 31 Januari Xinjiang, seorang jurnalis kawakan, menulis artikel untuk Radio Free Asia. Dia mendalami bocoran pidato Xi Jinping yang menyentuh topik-topik sensitif. Pidato tersebut dilaporkan bocor dari pertemuan khusus Democratic Life yang diadakan oleh Biro Sentral PKC pada tanggal 22 Desember tahun 2023, di mana Xi Jinping mengatakan bahwa sidang pleno ketiga, yang diharapkan berlangsung, tidak terjadi. Ia mengatakan situasi global sedang suram, militer Rusia tidak sekuat yang kita duga, menghadapi kesulitan dengan Ukraina yang terjebak dalam keterpurukan, yang berarti kita tidak dapat melanjutkan strategi kita. Pemilu di Taiwan dan AS merupakan sebuah peluang bagi kita. Seandainya Rusia menang, kita bisa memanfaatkan momen ini untuk merebut Taiwan. Kesimpulan Xinjiang adalah bahwa Xi Jinping menunjuk pada tantangan dalam negeri dan internasional sebagai alasan untuk tidak mengadakan sidang pleno ketiga. Pada dasarnya mengatakan bahwa untuk sementara waktu tidak mungkin bagi PKC untuk membuat pengumuman politik besar apapun atas keseluruhan partai dan negara. Jadi kita tidak punya pilihan selain memperbaiki keadaan dan menjaga keadaan tetap stabil. Dalam pidatonya, Xi Jinping juga mengakui bahwa militer sangat mengecewakan, penuh dengan korupsi parah dan kebocoran keamanan yang signifikan. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap para petinggi Politbiro, dan menuduh mereka menyembunyikan informasi, bermalas-malasan, atau terlibat dalam korupsi. Dia mengklaim tim yang dia bentuk setia kepadanya, dengan alasan bahwa konsolidasi kekuatan sangat penting untuk mencapai hal-hal besar. Sentralisasi kekuasaan saya adalah tentang mendelegasikan wewenang kepada Anda, sekaligus membebani Anda dengan tanggung jawab, semua untuk memenuhi misi besar kita bersama untuk mewujudkan impian China. Hari ini, kita telah sepenuhnya merebut kembali Hong Kong, begitu pula Taiwan, mengakhiri penyesalan tahun 1949. Namun, banyak dari Anda yang masih gagal. Xi kemudian mengecam anggota Politbiro yang telah mengalami kemunduran, sehingga menimbulkan ancaman pembubaran terhadap Komite Sentral PKC. Xinjiang menafsirkan rujukannya pada pembubaran sebagai indikasi betapa parahnya krisis ini. Xi banyak memuji Mao Zedong, revolusi kebudayaan, dan pemujaan terhadap Mao. Ia menyimpulkan dengan menyatakan bahwa pertemuan Democratic Life ini dimaksudkan untuk perbaikan diri, menargetkan kepemimpinan untuk pemeriksaan diri secara menyeluruh. Setiap orang harus terlibat dalam pemeriksaan diri dan kritik diri. Selain refleksi lisan, tinjauan mandiri tertulis juga diwajibkan, dan dia menegaskan bahwa setiap orang harus memenuhi standar. Xinjiang menjelaskan bahwa pertemuan Democratic Life di Partai Komunis China berfungsi sebagai mekanisme konflik antar partai di mana mereka yang memegang kendali menyebarkan kritik dan otokritik untuk mendisiplinkan mereka yang berbeda pendapat, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditentukan oleh faksi. Pertemuan yang diadakan pada akhir Desember tahun lalu ini terjadi pada saat ia menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun internasional. Wacana internal ini menandakan prospek buruk terhadap masa depan China di tahun-tahun mendatang. Pergeseran yang terus-menerus ke kiri di dalam negeri dan sikap menentang Amerika di dunia internasional, yang kemungkinan besar akan membayangi prospek ekonomi China. Analis Jiang Shen juga membedah penundaan sidang paripurna ketiga dalam diskusi langsung. Dia menunjukkan bahwa sidang pleno Komite Sentral PKC biasanya mencakup 3 topik utama, mengevaluasi kinerja biro politik terkini, menilai lanskap domestik dan internasional saat ini, dan memetakan arah masa depan partai. Xi enggan mengatasi masalah-masalah ini. Secara historis, Partai Komunis China hanya pernah menghidupkan kembali perekonomiannya dengan melakukan desentralisasi kekuasaan, menyederhanakan pemerintahan, dan memberdayakan kelompok populis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang selalu memberikan hasil yang cepat. Namun, desentralisasi kekuasaan akan menggoyahkan rezim Xi Jinping, sebuah risiko yang tidak ingin ia ambil, sehingga menyebabkan penurunan kesehatan ekonomi China yang tidak bisa dihindari. Mengingat keadaan ini, dapat dimengerti mengapa ia ragu untuk mengadakan sidang pleno Komite Sentral untuk memikirkan masa depan China. Jiang Shen mencatat bahwa sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral,
Xi Jinping memiliki keputusan akhir mengenai penyelenggaraan sidang paripurna, kemungkinan besar menjelaskan penundaan berlarut-larutnya sidang paripurna ketiga.